Selamat Sabat buat kita semua. Selamat berbakti bersama Master Seed Community. Kita akan mulai ibadah kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui doa di dalam hati kita masing-masing. Ketika sesuatu terjadi, mari kita terus percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala suasana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Tuhan, bagi kita semua. Mari kita angkat satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Hadirlah bersama-sama dengan
kesehatan yang Tuhan sudah berikan pada masing-masing kami, untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, untuk mendukung kami, untuk teman-teman seiman yang selalu mendoakan kami, untuk saudara-saudara kami yang Tuhan sudah selalu jagai. Biarlah Tuhan, hari ini kami datang untuk bersyukur dan hanya bersyukur dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan bawa yang terbaik kepada Tuhan. Dengan kita akan satu lagu pujian, Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang. Pikiran kita untuk mendengarkan satu pengabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta John. Mari kita angkat hati kita bahwa di dalam segala perkara, mari kita percaya bahwa pujian Tuhan selalu akan menyertai kita. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah
selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tundukkan kepala. Terima kasih dan terima kasih banyak Bapak di surga. Kami kembali menundukkan kepala kami bagi Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang patut kami hormati. Dan kami juga bersyukur di saat ini kami boleh datang untuk melihat jalan Tuhan, dari mana Engkau boleh membuka jalan kepada kami bersama. Kami minta hari ini agar Engkau boleh turun tangan bersama dengan kami, dan authority itu yang boleh menjadi bagian kami bersama. Terima kasih dan terima kasih untuk segalanya, dalam nama Yesus kami serahkan. Ya, amin. Shalom, saudara berkati Tuhan, selamat sahabat. Ya, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dalam keadaan yang baik semua, sehat dengan baik semua. Ya, karena saya lihat di momen seperti ini, kesehatan itu adalah harga mati kepada kita bersama. Itu sebabnya ketika tadi saya atau mungkin Bapak Ibu masih dalam keadaan yang sehat semua, itu rasa syukur kita yang paling besar dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita juga berterima kasih dengan Tuhan karena ini kali yang pertama kita pelayanan di tempat ini, dan kita berharap di minggu-minggu ke depannya, di waktu-waktu di depan, kita semakin lebih buat yang terbaik lagi untuk Tuhan sahaja. Karena kita pun datang di sini untuk banyak hal yang harus kita lewati, dan kita berharap juga kita keluar hari ini dengan nama Tuhan sahaja. Baik, saudara berkati oleh Tuhan sesuai dengan judul yang saya mau berikan. Saudara boleh cek Alkitab saudara dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang kedua. Mazmur pasal 40 ayat yang kedua, dia bilang begini. Aku sangat, apa dikatakan? Nantikan Tuhan. Apalagi? Lalu ia, apa dibilang di situ? Lalu ia menjenguk kepadaku, dan apa dikatakan? Dan mendengar, apa itu? Teriakku minta tolong. Saudara,
ada dua kalimat penting di sana yang perlu harus kita garis bawahi. Apa dikatakan? Allah menjengukmu dan Tuhan juga mendengar teriakmu minta tolong. Kalau apa? Kalau aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ya. Saudara berkata oleh Tuhan sesuai dengan judul yang saya boleh berikan kepada kita, wait on God. Apa itu? Menunggu Tuhan. Sebenarnya terjemahan sederhana adalah bukan menunggu Tuhan, tapi Allah lah yang sedang menunggu kita. Dan di saat kita sedang menunggu Tuhan atau Tuhan menunggu kita, di waktu yang sama Dia selalu menjenguk kita. Dan yang kedua yang saya lihat di Alkitab saudara, Ia sedang mendengar seruan hati kita. Saudara yang berkata oleh Tuhan, di hari ini paling tidak ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan kepada kita. Ketika engkau dan saya menanti-nantikan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan untuk Dia? Yang pertama, yang Tuhan mau, Allah menginginkan manusia mencari Allah. Jadi waktu kita sedang memperbaiki sikap, di waktu yang sama dikatakan Allah juga sedang mencari kita. Apa maksudnya mencari? Apakah Tuhan tidak tahu kita? Dia tahu kita. Tapi kenapa harus muncul kalimat aku mencari engkau? Oke, saudara boleh cek Alkitab saudara dalam Ratapan pasal yang ketiga, Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Apa dikatakan di sana? Ratapan 3 yang ke-25. Tuhan, apa dibilang di sini? Tuhan adalah baik. Kalau kalimat Tuhan ini kita nggak bisa ngomong pelan. Tuhan adalah baik. Oh, udah nyampe. Tuhan adalah baik bagi apa? Bagi orang, apa dikatakan? Yang berharap kepadanya. Dan apa dikatakan? Bagi jiwa yang mencari siapa? Allah. Saudara, kalau sudah begini kalimatnya, apa yang terjemahan yang gampang untuk kita mengerti? Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada Dia, yang selalu mencari Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang pertama yang Tuhan mau dengan kita. Ketika Tuhan menginginkan kita, kita perlu berharap kepada Dia, mencari Dia. Tadi kita sudah belajar di sekolah sahabat kita. Bagaimana kita mencari Tuhan? Apakah kita cari-cari Dia atau tidak? Karena sampai kapanpun saudara, mata jasmani saya dan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa lihat Tuhan. Sampai kapanpun. Sebelum Dia sendiri yang mempertontonkan langsung. Tapi kalau kita cari, tidak akan pernah bisa. Jadi bagaimana kita mau mencari Tuhan? Hanya ada satu clue bagaimana mencari Tuhan. Kalau saudara simak baik-baik Ratapan 3:5, di sana sudah dibilang, engkau perlu berharap kepada Tuhan. Apa itu berharap? Apa saudara? Apa kira-kira terjemahan sederhananya kita berharap dengan Tuhan? Kita nggak bisa lihat wajahnya Tuhan, kita nggak bisa lihat Dia. Tapi dikatakan engkau perlu berharap kepada Dia. Apa maksudnya berharap?
Saudara yang berkata oleh Tuhan, hidup ini hanya dua pilihan. Tadi malam saya sampaikan ke seseorang, hidup ini cuma dua pilihan. Apa itu? Hidup, mati, dan lebih dari itu. Jangan gitu dong. Udah, hidup cuma dua pilihan. Mati, hidup, udah, dan lebih dari situ. Kalau engkau mau hidup, engkau perlu berharap dengan Tuhan. Tapi kalau kita punya sudut pandang yang lain, ya sudah, cari yang lain. Makanya tadi Pak Adis tadi bilang, apa tadi Pak Bapak bilang tadi? Waktu tadi kita sekolah sahabat, tentang pelajaran kita di sekolah sahabat tadi. Hidup itu cuma dua pilihan. Saudara mau ikut Tuhan, ya ini dulu. Jalan aja. Kenapa? Tapi kalau kita nggak ikut Dia, tadi apa Bapak bilang, cara Tuhan dengan cara yang lain itu beda-beda tipis ya Pak. Beda-beda tipis. Janji pemenuhan Tuhan sama yang lain yang memberi itu beda-beda tipis. Makanya dengan kita undangan di sini kita berikan, kita nggak tahu dari mana. Beda-beda tipis. Tapi tetap Tuhan katakan, engkau perlu berharap kepada itu mutlak. Itu tidak bisa dikabulkan. Itu absolut. Tidak akan pernah bisa orang berhasil tanpa mengandalkan Tuhan sahaja dan lebih dari itu. Kenapa? Karena Dia tahu kapan menolong dan Dia tahu kapan memberi. Dan yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita adalah, sembari kita menunggu atau Tuhan menunggu kita, yang perlu kita perbaiki adalah Allah juga sedang memperbarui kekuatan orang yang percaya. Jadi jangan lupa saudara, ketika kita berharap kepada Tuhan, setiap hari Allah selalu memperbarui kepercayaanmu. Makanya kenapa orang semakin banyak berdoa? Ini kadang orang suka melesetkan. Kenapa ya pendeta? Semakin banyak orang berdoa, makin banyak kesulitan. Lebih dosa banyak berdoa, makin banyak kesulitan pendeta. Sama kayak saudara kalau dulu waktu kita di sekolah, makin banyak ini pelajari, makin banyak tahu. Tapi makin banyak tahu, makin banyak persoalan yang lebih sulit. Itu hidup. Hanya jangan lupa, Tuhan yang saya kenal dan Tuhan yang Bapak kenal, itu Dia selalu merubah mindset manusia. Apa maksudnya merubah mindset? Mari kita cek Alkitab kita dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saudara lihat Alkitab saudara. Ini kalimat yang sederhana tapi penting untuk kita underline dalam ini. Tetapi orang-orang, apa dikatakan? Yang menanti-nantikan Tuhan, renew their strength. Kekuatan yang baru, yang pulih. Mereka, apa dikatakan, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan ini yang paling penting untuk kita garis bawahi. Mereka berlari, tidak mencari lesu, mereka berjalan, apa dikatakan, tidak lelah. Coba saudara, kita pikirkan matang-matang. Di mana-mana orang berlari ya lelah. Orang jalan ya capek. Tapi kenapa Tuhan katakan kamu berlari tidak lelah? Kenapa?
So, saudara, kalau Tuhan sudah berani membuka kalimat seperti ini, kita pun harus terbuka dengan Tuhan. Sederhananya begini, saya perlu beritahu kepada Bapak Ibu dan kita semua di sini. Kalau Tuhan, ingatlah kalimat ini. Jangan pernah lupakan ini. Jika kau mau tuliskan, ingatlah. Kalau Tuhan sudah berani memberikan kesulitan, kalau Tuhan sudah berani memberikan engkau ujian, ingatlah, berarti Dia sedang menaruh kepercayaan kepadamu, bukan kepada yang lain. Ulangi kembali. Kalau Tuhan berani memberikan ujian yang tidak Dia berikan bagi orang lain, Dia berikan untukmu, jangan lupa, Ia sedang menaruh kepercayaan untukmu. Dan kalau Tuhan sudah berani menaruh kepercayaan bagimu, berarti Ia mempercayai engkau. Jangan lupakan itu. Orang kadang lupa. Kenapa kau makin banyak ujian yang godaan? Orang lupa Tuhan sedang menaruh kepercayaan bagimu. Lupa. Makanya ingat, ketika saudara alamilah nanti, bahkan mungkin sudah alami, kalau ujian yang Tuhan beri itu sudah engkau lewati, ingat, sekali Ia memberi, tidak akan pernah bisa engkau bayangkan. Bila perlu tanding, apa itu? Lidah itu bertanya, kau bisa, dan kau bisa. Kalau kita bermain dengan baik-baik, bagaimana mungkin Raja Wali? Kenapa Tuhan? Ini susah. Banyak kali firman umpamakan cara Tuhan itu seperti Raja Wali. Saudara tahukah kenapa harus Tuhan pakai Raja Wali? Saudara tahukah? Saya dulu dilihat-lihat di satu video, ternyata kenapa Raja Wali itu cukup tren bagi banyak umat dan bagi banyak orang, karena cara dia melihat berbeda dengan cara burung yang lain melihat. Banyak kali burung melihat, kalau sudah kelihatan dekat baru dia tahu untuk ambil. Tapi berbeda dengan Raja Wali. Dari jauh matanya sudah tajam. Dan ingat, Raja Wali itu kenapa dia berbeda dari burung yang lainnya adalah karena setiap matanya tertuju kepada satu yang dia mau lihat. Ada yang lebih besar, dia nggak akan mau lihat. Dia akan lihat ke satu tujuan. Jadi Tuhan juga kasih umpama kepada kita. Kalau engkau sudah turning point ke satu hal, satu aja. Karena dari yang satu engkau percaya dengan Tuhan, engkau tidak akan tahu bagaimana Tuhan mengelola kepercayaan. Ya kan kelolakan Tuhan. Kita hanya bekerja toh. Dan kalimat terakhir ini yang paling sulit. Engkau berlari tidak menjadi apa? Lelah. Sudah mari kita bayangkan, pikir-pikir pelan-pelan. Apa maksudnya? Saudara lari kok gak jadi lelah? Kenapa sih? Saudara, firman ini kan harus ini apa? Firman itu bisa hidup ketika saudara implementasikan bagi diri saya dan bagi diri Bapak Ibu, bukan kepada orang lain. Makanya kadang-kadang saya suka kasih firman selalu dengan kata pakai dirimu. Kenapa? Tidak bisa orang menyelesaikan masalah dengan satu hal yang sama, dengan satu jawaban yang sama. Pasti berbeda. Kenapa? Karena problematik kita pun berbeda. Ya kalau problem berbeda, hasil juga berbeda, cara juga berbeda, hanya Tuhan yang sama. Coba saudara lihat kanan kiri, saudara boleh tanya-tanya, apakah beda persoalan, apakah sama persoalan saudara dengan yang sebelah? Kebanyakan umum akan katakan hal yang berbeda. Tapi ketika persoalan itu bisa berbeda, yang saudara lihat bukan persoalannya. Saya perlu beritahu kepada Bapak Ibu dan selalu saya ulang-ulangi ini. Belajarlah tidak melihat persoalan yang kadang-kala Tuhan izinkan bagi saya. Tapi lihatlah Tuhan kadang-kala dan sangat banyak kali memakai cara itu untuk mendidik. Dan lihat di ujungnya ada hasil yang saudara terima. Tidak hanya berkat yang kelihatan di mata, tapi juga kedewasaan
diri. Di awal-awal pernah saya bilang ke seorang ibu, saya segini pendeta, saya susah begini. Engkau harus alami supaya engkau tahu di kemudian hari engkau bisa ceritakan cara Tuhan bagimu kepada banyak orang. Sebelum engkau alami, tidak akan bisa power itu nyampe ke orang karena engkau belum alami. Saudara percaya gak kalau iman saudara itu bisa dapat ke orang ketika pengalaman yang Tuhan beri ada bagimu, engkau bisa selesaikan, engkau bisa ceritakan kepada orang. Itu boleh lebih memancing orang. Tapi ketika itu hanya sekedar teorikal, tidak akan nyampe. Tapi karena itu sudah saudara alami, saya alami, begini, kita bisa ceritakan kepada banyak. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika engkau menantikan Tuhan, inilah yang ketiga yang Tuhan berikan, bahwa pimpinannya dijanjikan bagi jalan orang yang percaya. Di mana terdapat, saudara boleh cek Alkitab saudara dalam Mazmur pasal yang ke-30 yang kedua ayat yang ke-8, 328. Apa dikatakan di sana? Apa dibilang? Aku hendak mengajar, dan apa dikatakan? Menunjukkan kepadamu. Apa yang Tuhan tunjukkan? Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, dan lihat kalimat terakhir, mataku tertuju kepadamu. Saudara, saya mau ulangi kembali kalimat ini. Just reminder, pikirkan dengan matang-matang. Kita underline bagi saya dan bagi kita semua. Aku hendak mengajar, aku hendak menunjukkan jalan bagimu, jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan advice bagimu, nasihat bagimu, dan lihat kalimat terakhir, mataku tertuju kepadamu. Ini kalimat ini kita harus pikirkan dengan matang-matang. Maka tadi awal sudah saya katakan, kalau Tuhan sudah berani menaruh perhatiannya bagimu, berarti Dia sedang menaruh kepercayaannya bagimu. Dan banyak kali Tuhan menaruh kepercayaannya dengan ujian yang Dia kasih, yang tidak Dia berikan bagi orang lain, tapi bagimu Dia berikan. Tapi kalau dunia katakan, tidak akan pernah berani dunia katakan seperti ini, karena kontras berbeda. Tapi Tuhan katakan, kalau aku hendak menaruh kepercayaanku bagimu, aku akan menaruh ujianku bagimu. Dan kalau Tuhan, ini yang terakhir, kalau Tuhan sudah berani menaruh ujian bagimu, dan engkau katakan itu berat, tapi Tuhan tetap berikan, ingat finally-nya, pasti engkau bisa selesaikan. Karena apa? Karena Ia menaruh kepercayaan bagimu. Walaupun sekarang Dia katakan tidak mungkin, lihat di ujung. Kenapa kita harus memahami dan harus kita banyak menundukkan kepala untuk Tuhan? Tuhan banyak kali membuat hidup kita lebih baik dengan banyak kali ujian-ujian yang kita hadapi. Dan yang terakhir kali sebelum kita menutup dalam doa, ada satu sikap yang membuat engkau bisa maju. Tanpa ini tidak akan pernah kita bisa maju. Ada satu sikap yang saya mau berikan kepada saudara. Bukan saya yang berikan, tapi firman Tuhan yang berikan. Supaya kita maju, sikap ini harus kita perbanyak dan harus kita perkental. Apa itu? Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Boleh ada yang baca Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9. Dia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Underline kalimat ini. Iya, siapa ini? Allah membimbing orang, apa dikatakan? Yang rendah hati
menurut hukum, dan lihat alinea berikutnya, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Inilah kalimat yang terakhir yang saya mau berikan kepada saudara. Jadi ketika wait on God, Allah sedang menunggu engkau, saya, Bapak, Ibu, dan kita semua. Kalimat yang terakhir adalah be humble. Perlu merendahkan hati. Karena apa? Karena aku sedang mengajarkanmu untuk lebih rendah hati. Kalau sikap ini, saudara, kita bisa untuk tangani, semua orang akan maju. Tapi inilah hal yang paling sulit. Kenapa? Ego. Tapi kalau ego itu bisa kita buat jadi melempem, be humble, lebih rendah hati, saudara akan maju. Saya akan maju. Oke, Tuhan ingatin ke saya. Satu aja, saya mau berikan contoh kepada saudara. Ini satu yang nyata. Ini belum kejadian, tapi saya mau beritahu kepada saudara. Sekarang kita baru pertama kali ada di ruko ini. Apa ini? Jalan Prambanan. Jelas-jelas ini. Jalan Prambanan, Candi Prambanan, Blok C. Jelas-jelas. Supaya besok-besok jelas-jelas. Soalnya sudah gue yang salah di sini, Pak. Jalan Candi Prambanan, Blok C. Kita sekarang melihat, ini belum terjadi ya. Kita berdoa. Karena kan firman ini kan harus nyata-nyata, Pak. Firman itu bisa jadi dapat ya kalau saudara alami, saya alami. Saudara lihat, ini kita masih biasa, masih duduk, masih ya beginilah apa adanya. Saudara lihat cara Tuhan nanti ke depan. Ini belum kelihatan di mata. Nah, kita mau belajar berdoa dan belajar mempercayai Tuhan. Saudara lihat beberapa waktu ke depan akan Tuhan buat manifestasinya untuk pelayanan kita di sini. Akan dia buat eksistensinya, keberadaannya untuk kita di tempat ini. Sederhananya adalah dia akan memberi keperluan yang kita perlukan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 Mei. Lihat ke depan. Kenapa? Karena kalimat itu selalu apa? Harus selalu kita ini. Jadi makanya itu kalau saudara mau tuliskan. Ingat, 8 Mei 2021 sudah muncul kalimat itu. Kita lihat beberapa waktu ke depan. Tuhan akan penuhi yang kita perlukan dalam pelayanan kita di sini. Baik humannya, baik finansialnya, asal be humble, rendah hati. Orang yang rendah hati itu dia bisa menahan diri. Dia bisa menahan diri. Percaya kalau saudara, orang yang rendah hati itu dia menolong, tidak akan pernah tahu tangan kiri. Kanan menolong, kiri tidak tahu. Apa artinya? Kalau saudara mau menolong orang, jangan pernah harapkan kembali. Yang kamu harapkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena dia tahu kapan memberi. Jadi di akhir kata di sahabat ini, terberkatilah dalam nama Tuhan, tetaplah setia bagi nama Tuhan, dan jangan lupakan kita di sini adalah keluarga besar. Artinya saling apa kita? Saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, sampaikan. Itulah enaknya keluarga ini. Kenapa? Karena Tuhan perlu menganggap kita keluarga dan kita masih adalah keluarga besar. Terberkati dalam nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan boleh memberkati.
Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu yang mengangkat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak perlu ku bimbang, tak perlu ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai.
Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Ini kita sambil bicara, kita sambil berdoa sama-sama. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai dan sejahtera, asal engkau percaya kepadanya. Shalom kembali. Yang hatinya teguh engkau jagai dengan damai dan sejahtera, yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang berkata oleh Tuhan di tempat ini, tadi kita sudah bicara di khotbah, kita melihat di waktu di depan Tuhan akan memberkati untuk pelayanan kita, baik di sini juga. Kalau ke human nanti, ini jadi Tuhan masih pelayanan sini. Apa Dia akan siapkan yang perlu untuk kita perlukan, asal ingat di kalimat yang tadi, yang kita di sini adalah keluarga bersama, saling berdoa, banyak menundukkan kepala, banyak dihamba, banyak merendahkan hati. Karena orang yang baik itu orang yang peka dengan Tuhan, banyak menggunakan kepalanya dan ditunduk dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Maha besar yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali untuk mengumandangkan nama-Mu di siang ini, di saat ini. Engkau adalah Allah yang mengerti, dan Engkau adalah Allah yang perkasa, dan yang kami tahu Engkau Allah yang cukup dan sangat boleh menolong dan memahami kami. Ya Bapa yang di surga, kami telah berusaha untuk melakukan pelayanan kami di hari ini, dan kami melihat tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau kami. Engkau tetap menjangkau kami dengan baik. Di hari ini kami kembali untuk menaruh kepercayaan kami bagi-Mu Tuhan, agar Engkau kembali untuk menolong dan boleh memberikan kami kredit yang baik itu, untuk kami yang lebih banyak dan lebih tetap untuk siap untuk berdiri untuk-Mu sahaja. Sebab di hari ini kami meminta pertolongan-Mu, agar Engkau boleh memberkati pelayanan kami di tempat ini. Tuhan boleh memenuhi yang kami boleh perlukan, agar mata kami boleh mengerti dan lidah kami boleh memahami bahwa Tuhanlah yang memberikannya, dan kita harus kembali untuk bersyukur hanya kepada Tuhan sahaja. Di hari ini mungkin kami ada banyak kekurangan tadi selama kami bicara, bahkan yang kami pikirkan, bahkan yang timbul dalam hati kami. Kami mohon maaf ini sedalam-dalamnya, agar itu tidak mengurangi setiap rancangan yang baik. Ya Bapa yang di surga, firman-Mu katakan Engkau berjanji untuk selalu memberkati dan boleh menaruh tangan kepada kami bersama. Bahkan Engkau juga akan mengharapkan wajah-Mu bagi kami dan memberikan kami damai dan sejahtera. Di hari ini biarlah kami datang dengan nama Tuhan, dan kami juga keluar dengan nama Tuhan saja. Kita berkatilah dalam nama Yesus. Semua orang percaya katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan duduk kembali. Kita akan ramah-tamah. Tuhan memberkati.